rangka pengajian Ahad pagi. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pengajian Ahad pagi pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Nur Khalis Huda MSI dari Surabaya. Oleh karena itu, marilah kita awali pengajian ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Ustaz Dr. Andes Haji Nur Khalis Huda MSI dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjina min ahwali yaumil qiyamah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian yang berbahagia, pada pagi yang sejuk ini kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Ini untuk kesekian kalinya saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Beberapa bulan yang lalu, belum lama juga hadir di sini. Kali ini topiknya langkah menuju husnul khotimah. Jadi langkah-langkah apa yang kita lakukan supaya kita husnul khotimah. Ini pengajian 40 tahun ke atas. Yang calon 40 juga perlu, karena juga akan mengalami masa kematian dan mudah-mudahan husnul khotimah. Karena kematian ternyata misteri. Siapa sangka orang yang cantik, yang ganteng, yang kaya naik iya. Yang naik pesawat sangat mahal berakhir. Yang naik sepeda motor malah sehat-sehat saja. Ini misteri. Bapak Ibu sekalian, materi ini saya ambil dari buku saya yang terbaru, judulnya Rumput Tetangga Tidak Lebih Hijau. Nanti dibedah di sini. Ini isi 46 naskah. Yang satu saya sampaikan di sini, nanti yang satunya lagi waktu bedah buku. Yang saya pilih di sini karena pengajiannya orang-orang yang dewasa, maka saya pilih langkah menuju husnul khotimah. Bagian dari buku Rumput Tetangga Tidak Lebih Hijau itu ya. Ini komputernya keliru. Maunya saya cari husnul khotimah, yang keluar poligami, keliru ini. Ya, buku ini memang ada bab poligami, dan ibu-ibu yang
baca, saya tanya bab apa yang paling dibaca duluan? Poligami. Bapak-bapak saya tanya juga poligami. Nah, tapi tidak di sini nanti ya, karena keliru poligami ya. Oke, Bapak sekalian, seorang bijak mengatakan ada tonggak penting dalam kehidupan kita. Ada 3 tonggak penting. Pertama, kelahiran. Kedua, pernikahan. Yang ketiga, kematian. Yang pertama dan ketiga tidak bisa diceritakan oleh yang mengalami. Kelahiran tidak bisa diceritakan oleh orang yang lahir, tapi orang yang menyaksikan yang bisa menceritakan. Jadi kita lahir tidak bisa. Saya dulu itu waktu dikisar itu ibu saya tidak bisa itu. Yang kedua, tidak bisa diulang. Yang ketiga, kematian, tidak bisa bercerita. Saya dulu mati itu tidak bisa. Juga tidak bisa diulang. Mati ingin hidup lagi, nanti biar mati lagi tidak bisa. Tapi yang kedua, pernikahan itu bisa. Jangan diulang, Pak. Bisa diceritakan dan betul bisa diulang memang. Bisa diulang. Ingat saya tempo hari pernah menceritakan tentang poligami itu ya. Saya kira sudah pernah ceritakan bahwa Rasulullah itu ketika menikah dengan Ibu Khadijah tidak pernah menikah lagi sampai 25 tahun lebih. Nah, setelah Ibu Khadijah meninggal, barulah Rasulullah kawin lagi. Jadi bapak-bapak kalau ingin kawin lagi, tunggu istri pertama meninggal ya. Ya. Jadi kalau masih meger-meger tahanlah, jangan dulu. Ya, setuju Bu? Ya, kalau setuju, perhatikan Ibu Khadijah. Kenapa Rasulullah tidak poligami? Kalau ingin bapak-bapak tidak poligami, belajarlah dari Ibu Khadijah. Ibu Khadijah itu ketika menikah dengan Rasulullah usianya lebih tua, 40 tahun, Rasulullah 25, selisih 15 tahun. Tapi apa yang terjadi? Dan sudah janda 2 kali, punya anak 3. Apa yang terjadi ketika Ibu Khadijah sudah meninggal bertahun-tahun? Ibu-ibu, Rasulullah itu masih sering menyebut-nyebut namanya. Kalau diam sendirian, Khadijah, Khadijah, padahal sudah lama meninggal dan usianya lebih tua. Aisyah cemburu itu, Rasulullah mengapa engkau sebut juga orang itu, padahal Allah sudah memberikan ganti yang lebih cantik dan lebih muda, maksudnya dirinya ya. Apa jawab Rasulullah? Ini yang penting, jawaban ini yang penting untuk ibu-ibu. Tidak seorang wanita pun, kata Rasulullah, tidak seorang wanita pun yang bisa menggantikan Khadijah di hati saya. Nah, bayangkan tuh ya. Alangkah merdunya kalimat itu di hati para istri. Tidak seorang wanita pun yang bisa menggantikan Khadijah di hati saya. Mengapa? Nah, mengapanya yang perlu. Kalau ingin bapak-bapak terikat hatinya pada ibu-ibu, belajarlah dari Khadijah. Jadi bukan dengan mengkencangkan pipi, bukan, Khadijah lebih tua, bukan itu yang utama. Bukan nambah hidung,
sesuai kepanasan dilewer. Nah, jangan, bukan itu. Apa? 3 hal yang dilakukan Khadijah. Pertama, dia percaya penuh kepada Rasulullah. Dia adalah orang yang pertama beriman sebelum orang lain beriman. Satu. Yang kedua, Ibu Khadijah itu membuat rumah menjadi pelabuhan yang teduh bagi suami. Menjadi pelabuhan yang teduh bagi suami. Laki-laki itu Bu, di luar mungkin mendapatkan kalimat yang kasar dari orang lain. Mungkin ada orang yang matanya melotot benci, macam-macam. Ibarat kapal itu di laut yang lepas, gelombangnya macam-macam. Begitu pulang ke rumah, ia mendapatkan pelabuhan yang teduh. Rasulullah juga akhirnya pulang dengan ketakutan gemetar. Khadijah merangkulnya, menghangatkan tubuh dan hatinya, dan Rasulullah tentram. Jadikanlah rumah ibu itu pelabuhan yang teduh bagi suami. Kalau di luar tegang, pulang ternyata tambah panas, ya balik mana kapalnya metu ini. Nah. Yang ketiga, loyalnya Khadijah kepada Rasulullah luar biasa, lahir batin. Bahkan hartanya diserahkan untuk perjuangan Rasulullah. Nah, ibu-ibu siapa pun enggak ini ya. Kadang-kadang suami jaluk duit angel ke ibu itu. Saya dulu pernah bilang, uang masuk istri itu seperti masuk bubu, bisa keluar, bisa masuk, enggak bisa keluar. Yang terakhir kata Rasulullah, Allah memberikan saya putra lewat Khadijah dan tidak lewat istri-istri saya yang lain. Itu di luar kemampuan kita kali itu ya. Nah, jadi bapak-bapak kalau ingin kawin lagi, tunggu istri pertama meninggal. Ibu-ibu lakukanlah seperti Khadijah supaya rumah ibu seperti pelabuhan yang teduh. Tonggak kehidupan 3, kelahiran, pernikahan, dan kematian. Yang pernikahan ini bisa diceritakan, yang 2 tidak. Kematian sudah menunggu kita, tapi kita tidak tahu kapan dan di mana ia datang, tidak tahu. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burjim musayyadah. Dimanapun kamu berada, mati akan sampai kepadamu walaupun kamu berada di benteng yang kokoh. Sembunyi di mana saja, kematian akan datang. Karena Rasul mengatakan kepada kita, kun ka'annaka gharib au abir sabil. Kamu itu hidup di dunia ini, ibaratkan kamu itu orang yang bepergian sebentar kembali, atau orang yang menyeberang jalan. Jadi hidup kita ini singkatnya seperti kita perjalanan jauh dan kita nyebrang jalan saja. Nyebrang kan tidak sampai 1 menit. Itu perbandingan antara hidup di dunia dan nanti di akhirat. Seperti menyeberang jalan, sebentar sekali. Sebentar sekali. Karena itu Al-Quran mengatakan hidup ini seperti permainan. I'lamu annamal hayadunya la'ibun walahwun wazinatun watafakhurun watakathurum bainakum bil amwal wal aulad. Hidup ini kata Al-Quran seperti permainan dan banyak lagi umpamanya ya. Hidup ini permainan Bapak Ibu, tapi bukan main-main. Permainan tapi bukan main-main. Apa bedanya? Jauh bedanya. Antara permainan dengan main-main itu jauh bedanya. Kalau permainan seperti sepak bola itu ada tujuannya. Orang main sepak bola ada tujuannya, yaitu ingin supaya dia bisa membawa bola memasukkan ke gawang lawan. Ada goalnya, ada tujuannya. Hidup ini harus punya tujuan. Kita kan sering tidak punya apa ya tujuan hidup saya. Wis tidak pikir. Harus punya tujuan. Dan tujuannya secara besar tuh ya kita ingin
dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia ini hidup bahagia, di akhirat hidup bahagia dan selamat dari neraka. Jadi hidup ini pertama ada tujuannya. Yang kedua ada aturannya. Orang permainan itu ada aturannya. Ada yang boleh dilanggar, ada yang tidak boleh dilanggar. Ada aturan harus dipatuhi. Orang sepak bola itu membawa bola harus dengan kaki, tidak boleh dengan tangan. Dipegang masuk ke gol lawan. Tidak bisa, itu batal. Bahkan kena kartu merah. Harus ikut aturan. 2. Jadi kita yang hidup tidak ikut aturan kena kartu merah itu. Mungkin di dunia sudah kena kartu merah, dipanggil KPK, dipanggil kejaksaan, habis itu masuk penjara, kartu merah itu. Di akhirat kartu merah lebih abadi. Jadi hidup ini permainan, tapi bukan main-main. Kalau main-main kan seadanya, pokoknya tampil, pokoknya asal-asalan, ya, bukan itu. Karena itu Rasulullah bernasihati yang kita sudah tahu supaya menjaga 5 perkara itu, ya, yang sudah sangat populer. Rasulullah menasihati seorang sahabatnya, wa Rasulullah lirrajuli wa huwa ya'iduhu. Rasulullah sedang menasihati sahabatnya itu supaya menjaga 5 perkara yang sudah terkenal, ya. Ihtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain kepadamu. Sababaka qabla haromika. Mudamu sebelum tuamu. Kita semua akan tua. Kalau sudah tua tidak seperti anak muda. Sama sehatnya orang tua dengan sehatnya orang muda lain. Bagaimana kabar nenekmu? Oh, sehat, tapi sehatnya orang tua itu lain dengan sehat cucunya, ya. Saya tempo hari pernah guyon kan. Waktu kita dulu pengantin baru masih muda, kamar kita baunya harum, minyak harum. Kemudian ada bunga melati di bantal, di kasur. Waktu muda. Setelah tua bau mah bukan minyak harum, minyak gosok, kayu putih, remason. Ya, itu perkembangan memang. Ini ibu-ibu ada yang dari minyak harum ke minyak gosok, Bu. Gampang masuk angin soalnya. Wasihatuka qabla sakhomika. Dan sehatmu sebelum sakitmu. Mumpung sehat manfaatkan. Tahajud mumpung sehat. Datang ke pengajian mumpung sehat. Silaturahmi mumpung sehat. Waginaka qabla fakrika. Cukupmu, kayamu sebelum fakirmu. Kekayaan selamanya tidak selalu di kita. Mumpung kamu masih punya, jaga kekayaan sebaik-baiknya untuk kebaikan. Yang keempat, wa faragaka qabla sahulika. Dan masa luangmu sebelum sibukmu. Mumpung masih ada waktu senggang, manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan menunda. Menunda itu Bapak Ibu penyakit yang menyebabkan banyak kegagalan. Para mahasiswa itu gagal sering bukan karena bodoh, tapi karena menunda, males. Ada yang biasa-biasa saja, tapi karena tekun selesai. Ada yang pinter tapi karena males, gagal dia. Waktu senggangmu sebelum repotmu, ya. Yang terakhir, wa hayatuka qabla mautik. Dan hidupmu sebelum matimu. 5 hal. Ada ini hadis sahih. Ada pesan Rasulullah lagi. Hadis dari Bukhari. Dari Jabir, Rasulullah pernah diwasiati Jibril 5 hal. Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka majitun
Wahai Muhammad, silahkan kamu hidup sesukamu. Silakan. Fa innaka mayyitun, tapi ingat kamu pasti mati. Silahkan berbuat sesuka hati, tapi ingat kamu pasti mati. Akan mati. Ini pesan ini bukan untuk Rasulullah sebenarnya, untuk kita ya. Untuk kita. Mau berbuat apa saja, kaki jadi kaki atau kepala jadi kaki, silahkan. Fa innaka mayyitun, kamu akan mati. Yang kedua, wa ahbib ma ahbabta fa innaka mufaraqu. Cintailah apa saja yang kamu cintai, silahkan. Tapi ingat, fa innaka mufaraqu, kamu pasti berpisah dengan yang kamu cintai. Dua. Kita ini kan banyak hal yang kita cintai ya. Anak, istri, suami, harta, jabatan, apa saja boleh kamu cintai, tapi ingat tidak lama pasti berpisah dengan kamu. Kadang-kadang masih hidup saja sudah pisah. Harta masih hidup lepas. Apalagi sekarang banyak penipuan ya. Ada orang yang gampang percaya, Pak, kalau Bu kalau menyimpan ke saya bunganya sekian kali lipat. Loh kok percaya tuh? Amblas, berisan pindo ada bunganya 3, 4, 5 sudah hilang orangnya, sak uang-uangnya. Jadi yang kita cintai segera akan hilang, pisah. Bahkan anak kita yang kita cintai itu walaupun tidak meninggal, sering juga setelah besar pisah. Dia mungkin dulu di Ponorogo, habis itu tugasnya di Kalimantan, pisah sudah. Hanya datang waktu lebaran. Itu kalau sempat kadang-kadang ya. Kadang yang tidak sempat, yang datang cuma baju takwa sama sarung. Mohon maaf Bapak, Ibu, karena kesibukan kerja saya tidak bisa pulang. Bersama ini Ananda kirimkan jarit, baju takwa dan sarung. Katanya bapaknya, sing yang dhisik durung tak nggo lho, saya dikirim mana. Untung itu masih ingat ya. Yang kita cintai pasti akan berpisah. Yang ketiga, wa'mal masyikta. Kamu mau berbuat apa saja silakan. Fa innaka mudziyun bih, tapi semua perbuatanmu baik maupun jelek akan dibalas. Fa innaka mudziyun bih, kamu akan mendapatkan balasan dari perbuatan itu. Yang keempat, summakola, kemudian Jibril menambahkan lagi, wa'lam ya Muhammad, ketahuilah Muhammad, inna sarafal mu'mini qiyamuhu billail wa izu istighna'u anin nas. Ketahuilah Muhammad, sesungguhnya unsur sangat penting untuk kemuliaan orang mukmin itu adalah dia mau bangun malam, tahajud. Kalau ingin hidup mulia, salah satu faktor sangat penting adalah tekun tahajud. Makin tua, makin tekun tahajud akan makin mulia. Kalau kita niat pasti bangun, pasti. Ya Allah, mudah-mudahan saya bangun jam 3, pasti bangun. Yang bikin tidak jadi tahajud itu karena menunda. Wis ngeleler disemayani. Diingkas lah. Nah, itu barangnya gak sido. Jam piro, jam 3 diingkas 3:30, bablas subuh. Ada juga yang karena tidak ada niat memang ya, bangun terpaksa kejedeng karena mau kencing, sudah tangannya basah, kakinya basah, yang tidak ada niatnya ya kembali ke tempat tidur, kemulan lagi. Inna sarafal mu'mini qiyamu billail. Orang mukmin itu kalau mau tekun tahajud, insya Allah hidupnya mulia. Al-Quran mengatakan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab atharabuka maqamam mahmuda. Sebagian malam bangun tahajud
Dengan tajuk itu mudah-mudahan kamu berada dalam, Allah akan berikan derajat yang terpuji. 3. Yang terakhir, wa izzu istagnu anin nas. Dan manusia itu punya kemuliaan, punya harga diri kalau dia menjaga tidak ngemis-ngemis pada orang lain. Yang terakhir ini, jangan orang yang punya mental pengemis, tidak akan ada derajatnya. Datang dari jauh, delon-delon, paling jaluk sumbangan itu, delon. Dititeni itu ya. Kalau ingin terhormat jangan punya mental pengemis. Nah, itu nasihatnya Jibril ya. Nasihatnya Jibril. Ada 5 nasihatnya tadi ya. Yang pertama, isma syi'ta fa innaka majitun. Hiduplah sesukamu tapi kamu akan mati. Yang kedua, ahbib ma ahbabta fa innaka mufaraqahu. Kamu boleh cintai apa saja, tapi sadarilah kamu pasti berpisah dengan yang kamu cintai. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih. Kamu boleh berbuat apa saja, tapi ingat kamu akan dapat balasan. Yang keempat, kemuliaan orang mukmin itu dari ketekunannya sholat tahajud, dan harga diri orang muslim itu karena dia tidak punya mental pengemis. Nah itu mungkin penting buat kita semua, karena sekarang banyak orang menjadikan pengemis itu jadi profesi. Ada yang pakai pakaian jelek tapi dengan pakaian dasi, mengemis ya, gak ketara padahal ngemis sebenarnya itu ya. Bapak Ibu sekalian, umur kita tidak sama, tapi orang yang baik, khairun nas, itu mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik itu kalau usianya panjang dan perilakunya baik seluruhnya. Wasarun nas mantola umruhu wa syarra amaluhu. Tapi kalau umurnya panjang, perilakunya jelek, nah, itu jelek-jelek orang. Nganggo teklek, ndak kerikilan. Napa? Wis tuwek. Nah, itu jelek-jelek orang itu. Usia Rasulullah itu 63 tahun. Mudah-mudahan kita sampai ke sana. Saya 60 kurang 3 tahun. Kalau ada usia yang di atas 63 tahun, 64, 65, 70, itu disayangi Allah itu ya. Mendapat bonus kesayangan Allah. Dapat embu. Manfaatkan sebaik-baiknya, karena embu itu tidak lebih panjang daripada modalnya gitu. Saya sekarang 60 tahun, Pak Muslik jauh lebih muda. Jadi menurut kebiasaan saya akan meninggal lebih dulu daripada Pak Muslik. Tapi kalau Muslik tidak pandur saya dulu, ya silakan saja. Kalau mau duluan. Wa man nu'ammirhu nakisifil khalq afala yaqilun. Siapa yang umurnya dipanjangkan, maka akan kembali pada kejadian semula. Seperti anak-anak lagi. Orang kalau umurnya sangat panjang, nanti kembali seperti semula. Kekuatannya menurun, penglihatannya menurun, telinga pendengarannya menurun, semuanya menurun. Bahkan seperti anak-anak kadang-kadang akan dikembalikan seperti asalnya. Dan kita mohon mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang sampai pikun ya. Orang pikun itu kasihan yang pikun dan kasihan yang merawat. Pikun tapi sehat badannya, susah yang merawat. Susah. Ya. Baru makan, bilang tidak dikasih makan. Kadang wadul apa bilang bertangganya, anakku gak tau kayak mangan aku. Padahal baru dorong dikorai kajangnya ya. Yang lebih sulit lagi kalau dia pergi tidak bisa kembali karena badannya sehat, pergi tapi lupa di mana alamatnya. Nah, ada di Surabaya itu orang yang
orang tuanya sehat tapi pikun, berkali-kali hilang itu ya, hilang, ketemu di terminal dengan pandangan kosong. Naudzubillah. Tapi ini anak cerdas ini, anaknya ini kreatif betul. Bagaimana mengatasi itu? Akhirnya orang tuanya ini semua bajunya dikasih alamat rumah. Nah, jadi namanya ditulis, alamatnya ditulis, nomor teleponnya ditulis. Ini kan sederhana tapi luar biasa kreatif Pak ini, betul itu ya. Karena waktu dijaga, ternyata sering tidak mau disertai, ingin pergi sendiri, gitu. Hilang. Tulis, misalnya namanya Nurholis, alamat ini, telepon sekian. Beberapa kali anak dapat telepon, Pak, ini apa betul alamat ini? Iya, ini ada bapak yang nampak kebingungan, namanya Pak ini. Oh iya itu bapak saya, di mana posisinya? Dijemput. Jadi jangan sampai ada nanti ya. Tapi kalau ada, ya bajunya ditulisi saja nanti. Ini kreatif anak ini ya. Dan semakin tua, anak-anak yang melihara orang tuanya yang makin tua, makin rewel, makin cerewet, itu pahalanya makin besar. Jangan pernah terlintas orang tua kita titipkan ke panti jompo selagi kita ada, jangan sampai. Ya itulah hidup ya. Sekarang pada inti sekarang ya. Proses kematian itu tidak selalu mudah. Orang dicabut rohnya itu tidak selalu mudah. Bahkan Rasulullah itu sendiri berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Ya Allah, ketika nanti hamba dicabut roh, mohon mudahkanlah proses itu. Hawwin alaina fi sakaratil maut, mudahkanlah hamba ketika sakaratul maut. Kalau orang itu husnul khotimah menurut Al-Quran, proses sakaratul mautnya mudah. Tapi kalau su'ul khotimah, proses sakaratul mautnya sakit sekali. Al-Quran melukiskan orang yang di dunia jelek ya, suka menyulitkan orang lain, geragas itu apa? Sangat rakus, menyulitkan orang lain, nyakit hati orang lain, suka mengumbar kejelekan orang lain. Apalagi kalau suka nekek ya pada orang tidak berdaya, tidak punya, matinya sakit. Al-Quran mengatakan walau taro idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal harim. Al-Anfal ayat 50. Seandainya kamu melihat para malaikat mencabut roh orang-orang yang ingkar, walau taro idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum, para malaikat itu memukuli wajah dan bagian depan tubuhnya, dipukuli itu ya waktu sakaratul maut, sakit dipukuli. Yadribuna wujahum wa adbaru, bagian belakangnya juga dipukuli. Andaikan kamu bisa melihat itu, seraya berkata para malaikat, rasakan oleh musik saya yang membakar. Andaikan kamu bisa melihat, tentu kamu akan melihat pemandangan yang mengerikan. Andaikan kita tahu, kita akan melihat pemandangan yang mengerikan. Orang yang sakaratul maut selama hidupnya perbuatannya jelek, dipukuli oleh malaikat. Ada seorang tokoh komunis Rusia, Joseph Stalin, ini orang komunis,
tidak percaya Tuhan, mentertawakan agama. Anaknya bercerita, anaknya ketika nunggu Stalin sakit. Joseph Stalin, tokoh komunis wafat, katanya setelah 2 hari 2 malam membanting diri ke kiri ke kanan, mengerang, sesak napas dan berteriak-teriak. Saking sakitnya itu ya. Setelah ayahnya meninggal, anaknya itu merenung cukup lama. Jangan-jangan akhirat itu memang ada, katanya. Jangan-jangan akhirat memang ada. Kok bapak begitu tersiksa menjelang kematiannya? Tapi yang tahu husnul khotimah atau husnul khotimah itu hanya Allah. Kita tidak tahu. Jangan sampai ada orang yang sakit teriak-teriak, oh kayak Stalin. Bukan ya. Bukan. Kita tidak boleh menghakimi orang lain. Yang tahu hanya Allah. Ada mati ketabrak, mangkakno kelakuan yang tabrak. Bukan. Hanya Allah yang tahu. Jangan kita menghakimi orang lain ya. Jadi setelah ayahnya meninggal, orang merenung anaknya ini. Jangan-jangan akhirat memang ada ya. Kok begitu menderita ya saya waktu meninggal. Akhirnya dia dengan diam-diam keluar dari Rusia, lari ke India, belajar tentang ketuhanan. Terus akhirnya sampai di Amerika dan tidak mau kembali pulang, menjadi orang yang beragama karena melihat kematian ayahnya yang begitu menderita. Jadi mari kita jaga perbuatan kita, nanti waktu sakaratul maut, ketika nyawa diambil, orang yang jelek itu sakit. Orang Jawa mengatakan orang yang perbuatan jelek itu kalau rohnya diambil, kata orang-orang tua itu seperti orang menarik bambu tapi melawan gitu. Jadi bambu itu kan gini tuh ada gini. Nah, itu bukan tarik begini tapi melawan cabang-cabangnya, jadi sakit sekali. Sebaliknya fa amma in kana mulqarrabin farauhu wa rayhan wa jannatun naim. Adapun yang meninggal itu orang yang mendekatkan diri kepada Allah, maka kematiannya adalah kelegaan dan ketentraman serta kenikmatan surga. Jadi kalau orang itu orang baik, husnul khotimah, matinya itu enak. Bahkan Al-Quran menerangkan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat turun waktu roh akan dicabut orang baiknya, mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Kamu tidak usah takut, tidak usah sedih, dan dihibur malaikat, surga sudah menunggu kamu. Jangan sedih karena keluargamu akan ada yang ngurus. Jangan susah kamu, masa depan surga menunggu kamu. Malaikat menghibur kita, ya, menghibur kita. Itu semua akibat tanaman kita sama masa hidup. Berbuatlah suka hatimu, kamu akan dibalas. Balasan itu tidak hanya nanti di akhirat, di dunia pun dibalas. Nah, sekarang bagaimana langkah menuju husnul khotimah? Surat Al-Ahqaf surat 20 ayat 15 menjelaskan hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan apabila dia telah dewasa dan umurnya 40 tahun, Al-Quran itu jarang menyebut angka ya. Ini menyebut angka 40 tahun. Ia berdoa, ya Tuhan, tunjukkanlah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepadaku, kepada orang tuaku, dan bisa berbuat amal soleh yang Kau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku terhadap anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepadamu dan aku termasuk orang yang berserah diri. Ada yang mengatakan hidup ini memang dimulai usia 40.
Life begin if 40. Hidup dimulai usia 40. Kalau sebelum-sebelumnya itu ya hidup tapi belum stabil gitu ya, belum stabil. Kalau sudah 40 itu mestinya emosinya dewasa, pikirannya lebih dewasa, sehingga perilakunya lebih dewasa. Rasulullah ketika diangkat jadi Rasul usianya 40. 40 itu harus sudah stabil ya. Orang yang husnul khotimah itu orang yang semakin tua tambah umurnya itu makin banyak melakukan 5 hal. Melakukan 5 hal. Pertama, perjalanan menuju husnul khotimah itu tambah umur bertambah rasa syukur. 1. Umur 40 bersyukurlah. Biasanya orang 40 mulai mapan ya. Yang dulu ngontrak sudah mulai punya rumah, yang dulu jalan kaki sudah mulai punya kendaraan dan seterusnya ya. Tambah tua tambah rasa syukurnya. Umur 50 rasa syukurnya tambah. Umur 60 tambah lagi, alhamdulillah semua kawan saya sebaya sudah meninggal, saya diberi tambahan usia. Bersyukur diberi kesempatan berbuat baik. Tapi kalau ada orang makin tua, makin banyak ngersolonya, nah ini tanda-tanda tidak baik. Ngersolo terus, sampai sing rambut itu bingung. Dikayak ngene keliru, dikayak ngene keliru. Bertambah tua, bertambah syukurnya. Bagaimana supaya kita bisa bersyukur? Pertama, pikirkan semua yang kita miliki, bukan yang kita inginkan. Nuruti kepinginan banyak sekali. Tapi supaya bisa bersyukur, coba pikirkan yang sudah kita miliki. Oh iya, saya sudah punya rumah, alhamdulillah. Sudah punya rumah, dulu enggak punya. Saya sudah punya istri, punya suami, alhamdulillah. Masya pesa ireng tapi duwe, alhamdulillah gitu. Loh, orang itu Pak ya, walaupun kelihatannya jelek, terus pesek, ireng, rongos, tapi lihat dimati betul, baik ternyata itu. Itu kan sekilas saja tidak baik. Coba nanti siapa saja yang dia mati, kalau istri dia mati, tiba-tiba sama-sama ya pantas ya. Allah ini akan takwim betul itu. Malah kalau dirubah, misalnya ada gigi yang gunsil, dirubah kan kadang hilang manisnya itu ya, hilang manisnya. Pikirkan semua yang kita miliki, jangan yang kita inginkan. Coba kita punya apa saja, mulai tubuh kita, alhamdulillah, paru saya sehat, jantung saya sehat, nah, kita akan bersyukur itu ya. Kita tidak bersyukur karena yang jadi konsentrasi adalah yang kita inginkan, bukan yang kita miliki. Orang boleh bercita-cita tinggi, tetapi jangan lupa menikmati yang kita miliki. Yang punya hidung mancung, alhamdulillah hidung saya mancung. Yang tidak punya hidung mancung, alhamdulillah masa ini ada bolongan kan gue ambekan pira-pira tuh. Loh, banyak orang yang saya dulu pernah waktu muda saya pernah jadi wartawan ya, itu wawancarai orang dokter yang operasi plastik gitu ya. Itu ada pasien orang kaya yang ininya tidak ada garisnya Bu, putri itu tidak ada garisnya. Mbak mau itu apa? Ini loh Pak, tidak ada garisnya, saya lihat tidak manis itu. Berapa biayanya? Nah, waktu itu ini dua itu separuh ongkos haji. Jadi sekarang itu ya berapa itu? 20 juta ya. Hanya untuk garis gini saja. Bayangkan ibu-ibu ini diberi garis sendiri sudah jadi, luar biasa itu, baru garisnya kelupak mata itu ya. Syukur itu hendaklah menggunakan semua potensi yang kita miliki untuk kebaikan, itu bersyukur sesuai dengan pemberinya. Yang ketiga, bersyukur itu berpikir positif,
Berpikir positif itu apa ya? Husnudzon ya, husnudzon. Jadi kalau ada apa-apa diambil hikmahnya, apa ya, Tuhan punya rencana apa ya baik pada saya. Saya sudah pernah cerita 2 orang masuk rumah sakit itu ya. Yang satu alhamdulillah, yang satu astagfirullah nelongso. Padahal sama masuk rumah sakitnya itu. Karena cara pandangnya yang beda. Hidup ini dari masalah ke masalah, sedih atau susah tergantung kita yang beri makna. Beri makna. Kalau saya uraikan kepanjangan nanti. Supaya bersyukur berikutnya, bayangkan kalau semuanya tidak ada. Bayangkan. Bayangkan kita tidak punya rumah. Bayangkan kita tidak bisa memberi biaya hidup, tidak ada. Bayangkan anak kita tidak ada, tidak punya anak. Bayangkan semuanya tidak ada. Alangkah menderitanya. Kalau ingin bersyukur, bayangkanlah semuanya tidak ada pada kita. Baru oh iya ya Allah, banyak sekali yang diberikan Allah kepada saya. Yang terakhir, bersyukur tandanya gemar berinfak. Itu bersyukur ya. Saya pernah sampaikan, alhamdulillah itu kan terima kasih, bersyukur itu ya. Terima kasih itu kan terima kasih. Terima kasih, terima kasih, bukan terima simpen, tidak syukur itu. Tanda orang syukur ya itu terima, ada yang dikasihkan. Tanda orang tidak bersyukur, terima, belum simpen terus, itu gemar infak. Nah, coba kita raba sendiri ya. Saya termasuk yang beleng sini apa? Ya dapat, alhamdulillah, sebagian diinfakkan. Yang kedua, ada 5 ya. Amal kebaikannya makin meningkat, makin tua amal kebaikannya makin meningkat, tambah umure, tambah meningkat amal kebaikannya. Bukan kayak tadi itu ya, nganggo teklek ndok krikilan tadi itu, bukan. Ibadahnya makin tekun ya. Dan ibadah itu, semua ibadah itu harus punya dampak kehidupan sosial. Orang sholat ada dampaknya, menghindari maksiat. Orang puasa tumbuh rasa peduli pada orang lain. Orang zakat, orang haji. Jangan seperti orang di Surabaya, haji berkali-kali tapi ngan duit, tetap ngan duit. Ini gimana? Pesan Nabi pada Mu'ad mungkin pernah saya sampaikan ya. Rasulullah SAW akhadha biyadihi. Suatu hari Rasulullah itu memegang tangan Mu'ad. Mu'ad itu sahabat Nabi yang muda, cerdas, wajahnya simpatik. Karena itu waktu Rasulullah mengutus menyebarkan agama ke Yaman, yang dipilih Mu'ad ini. Anaknya muda, wajahnya menarik, giginya putih bersih dan cerdas. Ketika Rasulullah meninggal, Mu'ad ini jadi pegangan banyak orang. Kalau tanya apa-apa, Mu'ad itu yang muda, ganteng di tengah, dikeliling para sahabat yang lain. Mu'ad bagaimana? Mu'ad banyak menerangkan. Pada Mu'ad Rasulullah berpesan, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka, wallahi inni la uhibbuka. Mu'ad, aku ini menyayangi kamu. Demi Allah, aku menyayangi kamu, Rasulullah. Karena itu, usika ya Mu'ad, aku pesan kepadamu ya Mu'ad, la tada'anna fi duburi kulli sholatin taqulu. Setiap selesai sholat wajib Mu'ad, jangan lupakan baca doa ini. Doanya pendek yang kita semua sudah hafal benar. Insya Allah sebagian besar sudah hafal. Mu'ad dipesan kalau habis sholat duhur baca doa ini, habis sholat asar baca doa ini, habis sholat maghrib baca doa ini, habis sholat isya baca doa ini, habis sholat subuh baca doa ini. Pendek doanya. Bagaimana doanya itu? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pendek ya. Setiap habis duhur, sholat duhur, wiritan, doa, jangan lupa baca doa ini. Allahumma a'inni ala zikrika
wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, mohon hamba ditolong bisa senantiasa zikir kepadamu. Yang kedua, bisa selalu bersyukur kepadamu. Yang ketiga, bisa selalu ibadah yang baik kepadamu. Tolonglah hamba untuk senantiasa zikir, ingat kepadamu di mana saja, syukur kepadamu dalam keadaan apa saja, dan beribadah yang baik kepadamu. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang menghafalkan Arabnya sulit, ya artinya saja, ya Allah, mohon kami selalu ingat kepadamu, zikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan senantiasa beribadah yang baik kepadamu. Dibaca setiap kali selesai salat wajib dalam doa-doa kita. Sederhana ya, tapi itulah pesan Nabi ya. Ya, rada cepet-cepetan saja. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Ibadah itu ya hablum minallah hablum minannas ya. Orang yang ibadahnya tekun tapi hubungan manusia jelek. Nah, saya ini pernah ditanya seorang seniman ya, waktu diskusi dengan seniman gitu, Pak Nur, mana lebih baik? Orang yang tekun wiritan tapi dengan tetangga tidak akor, dengan orang yang ibadahnya bolong-bolong pada yang tetangga sangat baik, mana yang baik? Nah, ini pertanyaan. Saya bilang begini, ibadah, sholat dan sebagainya dengan baik kepada manusia lain itu ibarat, jadi hablum minallah hablum minannas ibarat mata uang, dua sisi mata uang. Kalau ada orang yang ibadahnya baik, wiritannya panjang, tapi dengan tetangga jelek, dengan orang tidak baik, itu artinya mata uangnya itu yang satu badiknya bagus, yang satu tidak ada badiknya itu. Tidak laku ya, betul tidak laku itu. Ada orang yang dengan orang baik, tapi ibadahnya tidak pernah, ya yang satu ada badiknya, yang satu tidak baik, tidak laku. Jadi bagaimana? Ya jadi itu tadi saya gitu. Batiknya harus ada kedua-duanya supaya laku ya. Ini dengan seniman didalili ping 10 gak mempan itu. Dikandani ngene. Kayak duit sing batik CC gak laku. Di hadapan Allah tidak ada artinya itu. Dengan orang itu kalau ada apa-apa tundalah respon ya. Jadi kalau ada kalimat kasar, jangan langsung direaksi. Tunggu dulu. Menunda respon itu akan membantu kita ya. Yang ketiga, ciri husnul khotimah, makin tua usianya makin mesra dengan keluarga, dengan suaminya makin gati, dengan istrinya makin gati, bukan makin pecohan terus ya, pecohan, bertengkar terus ya. Ya. Hal-hal kecil jangan dibikin ribut lah. Jadi misalnya hal kecil begini, saya pernah kasih contoh mungkin sudah ya. Ada pengantin yang jalan-jalan itu, pengantin baru jalan-jalan, di tengah jalan di semak-semak ada bunyi, wek 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 wek, katanya si suaminya, isu-isu pagi-pagi sudah ada suara bebek ya, suara itik ya. Kata istrinya, bebek mas itu, itik, bebek. Kemudian bunyi lagi, wek wek wek, loh, itik kan, ayam kan, bukan mas bebek. Nah, suaminya mulai marah, apa telingamu tidak normal? Kaget yang istri, mau tadi di rumah itu sayang-sayang, kok sekarang apa telingamu tidak normal? Wah ini marah ini. Istrinya mengatakan, wah suami saya marah ini. Wek 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 wek. Oh ayam kan? Saya tahu ini bebek, tapi supaya tidak tengkar. Oh ya mas, ayam bener sampean ayam. Padahal bebek itu ya. Dia sadar tujuan saya ini kan menikmati perjalanan pagi, bukan mempersoalkan bebek apa ayam. Ben bebek, ben ayam, apa urusannya karo aku? Hal-hal kecil ya tidak boleh. Jangan anggap semuanya penting pak.
capek hidup ini. Kalau semua dianggap sangat penting, capek. Yang tidak penting ya sudah ngalah, tidak apa-apa gitu ya. Makin tua makin mesra dengan keluarga. Saya sering menyampaikan supaya mesra itu kan pintu utamanya kan tersenyum itu ya. Murah senyum lah, senyum tidak beli, murah senyum. Tambah tua murah senyum. Ya untungnya gak ono, ndak apa-apa. Orang ompong senyum itu manis kok. Ya mulai dengan senyum supaya mesra ya. Tapi makin tua makin tukaran terus. Ada orang cucunya tambah terus, tapi gugatan cerai, waduh. Tanda husnul khotimah itu makin tua makin mesra dengan keluarga. Yang keempat, tobatnya makin tekun. Semua kita punya salah ya. Tobatnya makin tekun. Jam 7. Tobat makin tekun. Makin tua mengaku, ya Allah, saya dulu banyak punya kesalahan, mohon diampuni ya Allah. Dan tobat itu kan syaratnya menyesal, tidak mengulang, dan apa itu, bayarlah dengan kebaikan yang berlipat ya. Bayar kebaikan berlipat, ganti dengan kebaikan lebih banyak untuk menebus kesalahan masa lalu. Yang terakhir, ini banyak gambar itu apa, jadi andaikan ini di apa, di LCD banyak gambar-gambar lucu itu. Nanti kalau bedah buku itu juga gambar-gambar saja, biar hidup tidak abot ya. Yang kelima, sikapnya makin pasrah menerima kenyataan. Pasrah bukan menyerah ya, tapi menerima kenyataan ini dengan hati yang sumeleh gitu. Sakit, bukan mengeluh terus, enggak. Jadi kalau sakit sudah tua, tiba-tiba diabetes muncul, bukan mengeluh, tapi semeleh pasrah. Sekarang saya penyakit kambuh semua, ada diabetes, ada, itu mengeluh jadinya. Tapi kalau dibalik cara berpikirnya, alhamdulillah setelah 63 tahun saya baru kena diabetes. Yang selama ini 63 kan bebas diabetes, saya makan apa saya boleh. Sekarang setelah 63 tahun baru dibatasi, tidak boleh makan nongko, tidak boleh makan durian, tidak boleh makan gula, walaupun, tapi kan sudah 63 tahun baru kena itu. Kalau usia sama dengan Nabi kan tinggal beberapa hari saja, tidak apa-apa. Berpikir positif, sumeleh tapi tetap ikhtiar ya. Kurang lebihnya mohon maaf, sudah jam 7. Nanti saya akan melanjutkan dengan bedah buku di universitas. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua dan kita akan mengalami husnul khawatimah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita akhiri pengajian ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.